Assalamualaikum anak-anak kelas 9. Hari ini kita masuk pelajaran biologi lagi ya. Dan sekarang kita bahas materi baru yaitu tentang pewarisan sifat persilangan hukum Mendel. Persilangan hukum Mendel itu ada dua macam, ada yang dihibrid, ada yang monohibrid. Yang dihibrid itu dengan dua sifat beda, yang monohibrid dengan persilangan satu sifat beda. Nanti Ibu akan bahas lebih detail seperti apa. Kalian silahkan amati dan perhatikan baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas tentang pewarisan sifat atau persilangan hukum Mendel. Yang pertama kita bahas adalah jumlah kromosom manusia. Kromosom manusia ada 46 buah atau 46A simbolnya. Atau juga 23 pasang ya, dibagi 2, 23 pasang atau 23 AA. Jadi kalau AA itu pasang, kalau buah itu A ya. Terbagi menjadi pria dan wanita. Untuk wanita ada kromosom tubuh, ada kromosom kelamin. Kromosom tubuh disebut autosom, kromosom kelamin disebutnya gonosom. Untuk wanita, kromosom tubuhnya adalah 44 buah plus XX. Kalau XX itu sudah simbol untuk wanita ya, kromosom tubuhnya. Sedangkan kromosom tubuh buat pria adalah 44 buah plus XY. Jadi kalau pria itu XY, kalau misalkan wanita itu XX. Atau boleh juga 22A, berarti nanti dibagi 2 ya, 44 berarti 22 pasang, AA itu pasang, 22 pasang plus XX, atau di sini juga 22 pasang plus XY. Sekarang yang kromosom kelamin atau disebut gonosomnya, berarti kan ovum kalau kromosom kelamin ya. Kromosom ovumnya buat wanita itu setengahnya dari kromosom tubuh, dibagi 2 berarti 22A plus X, ininya 22 buah. Kalau tadi kan 22 pasang, nah dibagi 2 jadinya 22 buah plus X ovumnya. Sedangkan untuk kromosom kelamin pada pria atau spermanya itu ada 22A, karena tadi kromosom tubuhnya 22 pasang plus X ya, berarti kalau dibagi 2 spermanya menjadi 22A plus X dan 22A plus Y. Jadi ada 2 kromosom ya. Kalau tadi kan kromosomnya sama XX, jadi dibagi 2 hanya 1. Sedangkan ini ada kromosomnya XY, berarti masing-masing mendapatkan 1 kromosom X dan Y. Berarti sperma itu ada 2 macam. Ada sperma yang membawa kromosom X dan ada sperma yang membawa kromosom Y. Apabila disilangkan, misalkan terjadi proses fertilisasi antara ovum yang cuma satu ini jenisnya ya 22A plus X dengan dengan sperma yang membawa kromosom X, maka nanti akan menjadi 44A plus XX. Berarti ini dipastikan adalah wanita nanti anaknya ya. Tapi kalau terjadi pertemuan atau pembuahan atau fertilisasi antara ovum dengan sperma yang membawa Y atau 22A plus Y, berarti kalau digabungkan berarti 44A plus XY, berarti nanti anaknya adalah laki-laki. Jadi yang menentukan anaknya laki-laki atau perempuan adalah pihak pria, karena yang mempunyai sperma jantan dan sperma yang membawa betina adalah para pria atau spermanya itu sendiri. Sekarang kita bahas istilah dalam persilangan. Istilah yang pertama adalah gen. Gen adalah faktor pembawa sifat keturunan atau hereditas, biasanya ditanda dengan huruf ya. Bisa huruf A, huruf B. Misalkan A untuk sifat asam, berarti A kecil untuk sifat manis. B besar untuk sifat bulat, berarti B kecil untuk sifat lonjong misalkan. Nah, itu adalah gen. Jadi gen itu ditandai dengan simbol hurufnya ya. Alela adalah pasangan gen dalam satu kromosom homolog. Misal, apa sih kromosom homolog? Kromosom homolog adalah kromosom yang homo. Homo artinya sama, berarti misal tadi A besar, A kecil. Nah, ini adalah satu kromosom homolog karena sama-sama satu huruf A. Kalau misalkan B besar dengan B besar atau B besar dengan B kecil, berarti kan ini sama-sama B. Hurufnya B, berarti homo. Homo itu artinya sama, berarti satu kromosom homolog. Ini juga satu kromosom homolog ya. Kalau misalkan ada
A besar sama B kecil misalnya. Ini satu kromosom homolog bukan? Bukan. Kenapa? Karena bukan dengan huruf yang sama. Berarti ini adalah yang bukan kromosom homolognya. Ini kromosom homolog A, ini kromosom homolog B, ini kromosom homolog B. Jadi dalam satu kromosom homolog. Ini satu kromosom homolog sama-sama A, tapi beda pembawaan sifatnya. Misal A besar untuk tadi sifat asam, A kecilnya untuk sifat manis, seperti itu ya. Parental atau ditandai dengan simbol P itu adalah induk atau orang tua. Filial atau ditandai dengan simbol F atau artinya keturunan atau anak. Genotip adalah susunan gen yang ditandai dengan huruf tadi. Genotip itu misalkan A besar A kecil, A besar A besar, B besar B kecil. Nah, itu namanya susunan gen ya. Fenotip berarti sifat yang nampak. Misal A besar A besar. Ini ada A besar A kecil ya. A besar tadi untuk asam, A kecil untuk manis. Berarti yang tampaknya adalah sifat asam. Berarti kalau misalkan nanti ada A besar berarti ini sifat asam dominan. Misal tadi ada B besar B kecil. Tadi B besar buat bulat, B kecilnya buat lonjong. Yang menang adalah si B besar karena sifatnya dominan B besar. Berarti ini adalah B besar adalah untuk besar ya. Besar. B besar, B kecil, B besarnya dominan, besar hurufnya berarti sifatnya besar. Berarti A besar yang ini sifatnya asam. Berarti yang ini sifatnya besar. Jadi ini adalah genotipnya, yang ini adalah fenotipnya. Misal ada huruf dalam tubuh kita ada huruf K besar, K besar. K besar itu untuk keriting, K kecil untuk lurus rambutnya. Nah, ternyata kita itu ada K besar, K kecil. Berarti kan sifatnya adalah dominan di K besar ya. Misal gini deh. Misal ada di tubuh kita itu ada K besar untuk keriting, K kecil untuk lurus rambutnya ya. Di dalam tubuh kita ada susunan gennya adalah K besar, berarti kita dominan keriting ya. Nah, ini adalah genotipnya, tapi yang tampak dari luar adalah rambut kita terlihat seperti keriting. Nah, itu adalah fenotipnya. Ini fenotipnya. Jadi fenotip itu adalah yang nampak, sedangkan yang dalam tubuh kita yang tidak terlihat, genotipnya adalah susunan hurufnya adalah yang K besar, seperti itu ya. Kita balik lagi ke sini. Ada gen homozigot. Homo artinya sama. Homo artinya sama, berarti dominan. Berarti dominan tuh selalu menang ya, besar, dominan tuh besar menang. Berarti hurufnya A besar. Kenapa homo? Karena sama-sama besar. Dominan sama-sama. Homo sama dominan besar, sama-sama besar, sama-sama besar. Ya, kalau misalkan yang resesif homo juga sama kan, tapi resesif itu artinya kecil, berarti sama-sama kecil, sama-sama kecil, sama-sama kecil kayak gitu. Resesif artinya kecil, homo artinya sama, berarti sama kecil, homo dominan artinya besar, berarti sama besar. Heterozigot, hetero artinya beda, berarti kalau beda itu besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, itu artinya hetero. Gen dominan yang tadi Bu bahas, gen dominan adalah gen yang selalu menang berarti ditandai dengan huruf besar. Misal tadi ada K besar buat keriting, berarti K kecilnya buat lurus, tapi karena dominannya menangnya K besar hurufnya, berarti dia selalu menang, berarti ini adalah sifat keriting ya. Gitu. Sekarang kalau misalkan ada gen resesif di sini, gen resesif adalah gen yang selalu kalah. Kalau gen yang selalu kalah berarti gennya ditandai dengan huruf kecil. Berarti nanti ada misal K kecil. Nah, ini kan resesif ditandai dengan huruf kecil. Berarti ini adalah sifatnya rambutnya lurus. Berarti tadi ini keriting. Kalau misalnya K besar gimana Bu? Oh, ini dominan nih, dominan banget malah. Berarti ini keriting juga. Ini K besar untuk keriting, berarti keriting total, berarti keriting. Ini ada keriting, K besar untuk keriting, K kecil buat lurus, tapi yang menang adalah tetap si K besar. Berarti ini yang menguasai adalah K besar, berarti ini sifatnya tetap keriting ya. Tapi ini nggak ada K besar, adanya K kecil buat lurus, berarti ini adalah lurus gitu ya.
Kita cari tahu bagaimana cara mencari gamet dulu ya. Untuk mencari gamet sebenarnya mudah, yuk kita belajar. Mencari gamet. Untuk yang satu sifat beda, satu sifat ditandai dengan dua huruf. Misal tadi kan satu sifatnya rasa, asam sama manis, berarti A besar untuk asam, A kecil untuk manis. Kenapa Bu harus asam yang dominan? Bebas sih, tergantung soalnya. Nah, ini kebenaran adalah asam itu depannya A. Kalau yang depannya asam A berarti A besarnya untuk yang dominan. Misal tadi kan Ibu bilang keriting ya. Kalau yang dominannya keriting berarti kayak gini. Kalau misalkan yang dominannya keriting, berarti K besarnya untuk keriting, berarti yang ngalah, berarti K kecilnya buat lurus. Kalau misalkan bulat buat dominan, kata soalnya dominannya bulat. Nah, berarti kan bulat tuh B besar, kata depannya B ya. Nah, berarti bulat buat B besar, berarti lawannya B kecilnya adalah misalkan keriput boleh atau lonjong boleh. Tergantung soalnya mintanya apa ya. Lanjut lagi. Berarti ini misalkan ada A besar, berarti gametnya adalah pilih salah satu hurufnya aja. Karena sama salah satu hurufnya A besar. Kalau ini A kecil, berarti pilih salah satu hurufnya karena sama A kecil aja. Karena ini beda A besar dan A kecil, berarti beda tulis dua-duanya A besar dan A kecil gametnya. Nah, sekarang itu satu sifat kan rasa asam, misalkan untuk rasa asam dan rasa manis, untuk rasa sifat rasa. Sekarang yang dua sifat, misal ini untuk A-nya untuk rasa, B-nya untuk bentuk. Berarti A besar tadi buat asam, A kecil buat manis, berarti B besar buat bulat, B kecil buat lonjong ya. Misalkan berarti kan dua sifat ya. Berarti sifat rasa dan sifat bentuk kan. Nah, itu namanya dua sifat. Nah, kalau ini caranya gini. Ini ke sini A B besar ya kan, ini ke sini silangkan ke sini, berarti sama A B besar. Kalau sama ditulis kali aja, sama. Ini ke sini sama lagi, ini ke belakang sama lagi, berarti ada satu A besar dan B besar saja. Untuk yang ini misalkan ada gamet, ada genotip bentuknya seperti ini, sama seperti biasa silangkan. Yang ini ke belakang ke B berarti A besar B besar. Yang ini silangkan ke belakang, oh sama dapatnya A besar B besar, udah tulis satu kali aja ya. Yang sekarang yang ini ke sini A kecil, oh belum tulis A kecil B besar. Ini ke belakang berarti A kecil B besar sama, berarti ada dua aja gametnya. Sekarang kalau yang ini gametnya Bu, tadi sama seperti biasa. Ini ke belakang berarti A besar B besar. Yang ini ke belakang lagi berarti A besar B kecil. Yang A kecilnya belum ke depan, nah berarti ini A kecil B besar. Yang ini ke belakang berarti A kecil B kecil. Berarti gametnya ada berapa tuh? Ada 4 gametnya ya. Nah, sekarang Ibu coba bikin dekingnya. Deking untuk mencari gamet adalah, nah, 2 pangkat N. Apa itu 2 pangkat N? Dimana N-nya adalah jumlah gen yang heterozigot. Tadi kita sudah belajar apa itu heterozigot kan ya. Heterozigot adalah yang beda huruf ya. Beda huruf besar kecil, bukan maksudnya besar kecil. Nah, seperti itu namanya heterozigot. Contoh. Lihat di sini. Ini satu kromosom homolog kan ya. Ini satu kromosom homolog. Nah, ini ada nggak yang heterozigotnya? Tadi yang homozigot sudah kita bahas kan ya. Yang homozigot adalah yang sama besar-besar sama kecil-kecil. Nah, nih homozigot. Homozigot dominan, ada homozigot dominan, ada homozigot resesif. Kalau yang dominan berarti besar-besar, kalau yang resesif berarti kecil-kecil karena homo, sama besar sama kecil ya. Nah, sekarang lihat di sini kalau yang heterozigot berarti besar kecil. Nah, di sini ada nggak gen homozigotnya? Gen heterozigotnya kan ditanyakan gen heterozigot. Ada nggak gen heterozigotnya? Tidak ada. Ini homo kan ya. Berarti 2 pangkat karena nggak ada 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Berarti kan hanya 1 ya. Nah, kalau ini gimana? A besar A kecil B besar B kecil kan ini kan gametnya dari 2 ya. Dari mana? Oke. Ini apa? Homo atau hetero? Besar kecil berarti hetero kan? Ini homo, dua-duanya besar-besar berarti homo. Berarti heteronya ada berapa? Ada 1. Berarti 2 pangkat 1 adalah 2 gitu ya. Sekarang yang ini
Ini apa? Hetero. Ini juga hetero, berarti heteronya ada 2, berarti 2 pangkat 2 berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Berarti benar kan ada 4. Itu adalah cara cepat untuk mencari berapa jumlah yang mencari gamet ya. Oke, sekarang kita mencoba bagaimana cara menyilangkan dengan satu sifat beda. Tadi kita sudah bahas cara mencari gamet dan istilah-istilahnya. Sekarang kita masuk ke soal bagaimanakah persilangan monohibrid atau dengan satu mono artinya satu, hibrid persilangan berarti persilangan satu sifat beda. Sekarang ibu coba adalah menyilangkan warna bunga. Misalkan bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Bunga warna merah dengan bunga warna putih. Untuk P adalah parental atau induknya, merah dan putih. Genotipnya tadi adalah susunan huruf kan ya, susunan gen atau susunan hurufnya. Berarti di sini adalah M besar dominan, yang putihnya adalah resesif. Berarti ini M besar yang berarti ini karena huruf M-nya besar, karena huruf merah M-nya di depan, berarti besarnya M-nya M besar. Berarti putihnya ngalah, berarti hurufnya kecil, berarti M kecil buat putih. Ya, karena gametnya tadi sudah diajarkan, gamet mencari gamet berarti karena sama, berarti perwakilannya aja hanya ada 1. Kalau ini berarti perwakilannya hanya M kecil saja. Nah, untuk F-nya, F itu adalah keturunan ya. Keturunannya gabungkan keduanya, M besar dan M kecil. M besar untuk merah, M kecil untuk putih. Karena besar adalah sifat dominan, kecil adalah sifat resesif yang kalah. Berarti ini adalah sifatnya, jadi yang menang si merah karena M kecilnya putih kalah ya, karena ada M besar. Berarti inilah yang disebut sebagai genotipnya warna merah dan ininya ya, fenotipnya warna merah. Seperti itu. Nah, biasanya soal-soal selalu mencari bagaimanakah sifat F2-nya. F2 adalah keturunan kedua. Untuk mencari keturunan kedua, selalu P2 atau orang tua keduanya adalah F1 kali F1. Orang tua kedua, orang keduanya adalah F1, berarti P2-nya, F1 kan ini tadi ya, keturunan pertamanya ya. Berarti M besar M kecil dikalikan dengan M besar M kecil. Gametnya kita bikin lagi gamet. Ini tadi karena beda kan ya, berarti harus dua-duanya M besar dan M kecil. Ini juga sama M besar dan M kecil gametnya. Ini untuk gamet ini, untuk gamet ini ya. Berarti mencari keturunan F2-nya adalah sekarang kita bikin papan caturnya. Bikin papan catur. Nih kalau misalnya di matematika mungkin ada ya di matematika. Nanti yang ini kita taruh ke bawah. Kita bikin papan catur. Yang ini kita taruh ke samping sini. Nah, ini kan ini ke bawah berarti M besar dan M kecil. Yang ini M besar taruh ke sini ya, M besar M kecil. Kalikan seperti ini ke sini berarti M besar M besar. Ini ke bawah dengan ini M besar M kecil. Usahakan taruh selalu yang huruf besar di depan ya. Ini sama ini, tuh berarti M besar M kecil. Ini sama ini berarti M kecil M kecil. Berarti kita lihat anaknya adalah M besar ada berapa? M besar ada 1. M besar M kecil ada berapa? Ada 2, 1, 2 ya. M kecil ada berapa? Ada 1. Nah, kita artikan nih, ini kan genotipnya ya. 1 M besar buat merah, berarti kan ini pasti adalah merah. Merah ini putih, berarti merah putih, M besar yang menang, berarti sifatnya merah. Berarti merah ada 1 ditambah 2 ada 3 merah. Ini M kecil putih berarti sifatnya 1 putih ya. Berarti ini adalah perbandingan untuk yang genotipnya, berarti perbandingan genotip adalah 1:2:1. Untuk perbandingan genotip, berarti perbandingan fenotipnya adalah 3:1. 3 merah 1 putih adalah perbandingan fenotipnya. Ini yang disebut sebagai persilangan monohibrid yang dominan, karena harus ada yang bersifat dominan, yaitu sifat merah di sini ya.
Berarti terlihat perbandingan anaknya ya. Berarti untuk perbandingan genotip adalah tadi susunan huruf ya. Berarti perbandingan genotipnya adalah 1 M besar, 2 M besar, M kecil, dan 1 M kecil, M kecil. Untuk perbandingan fenotipnya berarti 3 merah, 1 putih, karena fenotip yang tampak atau terlihat ya, seperti itu. Bahas adalah persilangan monohibrid yang dominan, karena harus ada salah satu yang menang ya, merah tadi contohnya. Sekarang yang kita bahas adalah intermediate atau misalkan sama kuat, misal merahnya kuat, putihnya kuat, jadi sama-sama kuat dan tidak ada yang menang. Jadi seperti ini contohnya ya. Tadi kita sudah mengawinkan yang sama aja ya, cari yang sama, merah sama putih, berarti genotipnya adalah M besar, M kecil, gametnya sama, misalnya langsung dapat anaknya adalah M besar, M kecil. Nah, bedanya kalau di sini M besarnya adalah merah sifatnya, karena M besarnya menang dan M kecilnya kalah, resesif, berarti sifatnya merah. Kita lihat ke sini, berarti kalau di sini ada P atau parentalnya merah, kawin sama putih, di mana genotipnya adalah M besar, enggak dominan dia, tapi memang genotipnya M besar ya. Dan ini adalah M kecil. Untuk gametnya berarti perwakilannya juga sama, ini M besar, ini M kecil. Untuk F-nya atau anak pertamanya adalah digabungkan sama. Nah, ini kan dapatnya sebenarnya sama ya, sama seperti yang dominan tadi kan. Tapi bedanya kalau tadi yang M besarnya untuk merah, M kecil untuk putih itu adalah merahnya dominan kuat, putihnya adalah resesif, baru dapatnya ini merah. Tapi karena ini intermediate, sifatnya sama kuat, berarti merahnya kuat, putihnya kuat, kalau digabungkan berarti nanti jadinya adalah warna pink atau warna merah muda. Berarti anak pertamanya adalah merah muda. Seperti biasa untuk mencari F2 selalu dikawinkan P2-nya adalah F1 kali F1. F1 kali F1 berarti P2-nya adalah M besar, M kecil kali M besar, M kecil. Tapi ingat di sini bukan merah sekawin sama merah, tapi pink kawin sama pink ya. Jadi untuk gametnya sama karena beda tulis dua-duanya, sama ini juga ya karena beda tulis dua-duanya M besar dan M kecil. Untuk F2-nya berarti sebenarnya sama. Nah, kalian tadi bisa pakai papan catur ini untuk belajar mengawinkan bagaimana caranya ya untuk mengawinkan. Berarti kan genotipnya taruh ke sini satu, taruh ke sini, ke atas, ke bawah sama ke atas, isi tengahnya, berarti ini anak tengahnya ya. Tapi kalau misalkan mau langsung juga sebenarnya boleh mengawinkan gametnya. Jadi misalkan ini ke sini berarti ini adalah M besar, ini ke sini berarti ini adalah M besar, M kecil. Ini ke sini, ingat ini M kecil ini besar ya, karena sama, karena harus di depan yang huruf besar, berarti sama di sini 2 M besar, M kecil. Ini ke belakang sini dapat M kecil, berarti ini satu, ini satu ya. Tapi ingat artinya beda. Ini M besar merah berarti satu sifat untuk yang merah. Tapi ini M besar merah, M kecilnya putih karena sama-sama kuat, berarti 2 pink. Nah, bedakan kalau tadi dapatnya ini itu M besar untuk merah, M kecil untuk putih, tapi sifat dominannya merah, berarti tetap yang menang adalah merah. Makanya 1 tambah 2 jadi 3 merah ya. Tapi kalau yang ini karena ini kuat, berarti 2 pink. Nah, kalau ini tetap ini putih, berarti tetap 1 pink. Berarti yang membedakan adalah hanya perbandingan fenotipnya aja yang beda. Ini fenotipnya adalah 1 banding 2 banding 1, genotipnya sama ya, 1 2 1 genotipnya. Kalau misalkan tadi di dominan itu perbandingan genotipnya adalah 3 banding 1, perbandingan fenotipnya 3 banding 1. Kalau pada intermediate perbandingannya 1 banding 2 banding 1 gitu ya. Nah, Ibu kasih deking nih. Deking untuk yang monohibrid ya. Kalau yang monohibrid, gen yang heterozigot disilangkan dengan gen yang sama heterozigot lagi, maka hasilnya dipastikan 1 2 1. 1 buat sifat dominan, 2 buat campuran, 1 buat resesif atau yang kecil. Resesif itu artinya kecil, dominan itu artinya besar. Campuran ya besar kecil.
Nah, contoh misal heterozigot itu berarti boleh A besar A kecil ya, berarti sama A besar A kecil. Kalau misalkan B besar B kecil berarti sama B besar B kecil. Berarti dominannya ini kan kawin sama ini kawin sama ini ya. Berarti dominannya 1 A besar, 2 campuran berarti besar kecil, resesif berarti 1 kecil kecil seperti itu.